People coming from the Rakhine state of Myanmar. Mereka terusir dari negaranya sendiri. Dari mana mereka berasal? Apa yang terjadi dengan mereka? Simak kisahnya. Rohingya merupakan kelompok etnis yang telah mendiami negara bagian Arakan atau Rakhine sejak abad ke-7 Masehi. Asal muasal etnis Rohingya bukanlah orang Bangladesh, melainkan campuran dari Arab, Turki, Persian, Afgan, Bengali, Mughal, Indo-Mongoloid. Pada masa kerajaan Merauke, munculnya pemukiman muslim di Arakan menjadi awal terbentuknya etnis Rohingya. Kisah ini dimulai pada pemerintahan Raja Naramekla pada tahun 1430 hingga 1434. Raja Naramekla pernah diasingkan ke Bengal. Namun berkat bantuan Sultan Bengal, ia berhasil kembali dan menguasai kerajaan Merauke. Di tangan pemerintahan Naramekla, penduduk muslim Bengal mulai berpindah ke Rakhine di wilayah Arakan. Jumlah imigran muslim asal Bengal terus meningkat, terutama setelah Inggris menguasai Rakhine. Pada masa pemerintahan Inggris di Burma yang sekarang disebut Myanmar, terjadi migrasi besar-besaran dari India dan Bangladesh ke Myanmar selama lebih dari 100 tahun. Ketika Inggris mulai melakukan sensus pada sekitar tahun 1911, jumlah umat Islam yang tinggal di Arakan mencapai 58.000 orang. Jumlah ini terus meningkat pada tahun 1920-an ketika Inggris menutup perbatasan India. Sehingga banyak orang Rohingya yang memutuskan pindah ke wilayah Arakan. Orang-orang Rohingya menetap di Arakan dan populasi mereka semakin terus bertambah di sana. Lambat laun mereka mempunyai budaya serta bahasa sendiri. Secara fisik mereka terlihat seperti orang-orang Bangladesh. Berkulit hitam, pendek berbadan tegap, dan berambut ikal. Dengan kata lain, mereka lebih mirip orang India dan Arab. Don't forget the bazooka. Each decoration awarded an engineer is a tribute to the entire Corps. Sejak masa Perang Dunia Kedua pada 1939 hingga 1945, Inggris merekrut orang Rohingya untuk menjadi tentara dan berperang melawan Buddha Myanmar, sekutu Jepang. Inggris juga menjanjikan Rohingya tanah terpisah, sebuah wilayah nasional Muslim, sebagai ganti dukungan mereka. Karena selama Perang Dunia Kedua, kelompok Rohingya berpihak pada Inggris, sementara pihak nasionalis Myanmar mendukung Jepang. Killing and cutting off large forced Allied armies in Southeast Asia are playing an important role. Rifle slung over his shoulder, General Stilwell marches with his men as they move into the Mokong Valley. Sesudah perang, Inggris menghadiahi Rohingya posisi-posisi pemerintahan yang bergengsi. Namun, mereka tidak diberi wilayah otonom. At their headquarters in Italy, student nurses of Marshal Tito's Yugoslavian armies. Usai memenangkan pertempuran, Jepang berhasil mengusir Inggris pada tahun 1942. Sejak itu, etnis Rohingya menjadi sasaran kemarahan orang Myanmar yang dianggap sebagai sekutu Inggris. Sesudah kemerdekaan Myanmar pada tahun 1948, masyarakat Rohingya meminta wilayah otonom yang dulu dijanjikan. Namun, pemerintah menolak permintaan mereka. Pemerintah juga menolak memberikan kewarganegaraan, berpegang pada anggapan bahwa mereka orang asing. Kemudian pemerintah Myanmar mengeluarkan undang-undang kewarganegaraan
yang menolak kewarganegaraan orang Rohingya dan membiarkan mereka tidak memiliki kewarganegaraan. Undang-undang tersebut membagi status kewarganegaraan menjadi 3 tingkatan. Syarat utamanya adalah memiliki dokumen yang menunjukkan bahwa lahir di Myanmar sebelum tahun 1948 dan dapat berbicara dengan lancar dalam salah satu bahasa resmi negara Myanmar tersebut. Tidak mampunya warga Rohingya memenuhi persyaratan tersebut akan semakin mempersulit keadaan mereka. Upaya untuk mengusir etnis Rohingya dari wilayah Arakan telah dilakukan sejak tahun 1942. Pada saat itu, Muslim Rohingya telah dibantai oleh Myanmar. Tragedi berdarah ini menyebabkan 100.000 Muslim Rohingya tewas dan ribuan rumah hancur. Sejak itu, Muslim Rohingya hidup dalam ketakutan. Ribuan warga Rohingya mengungsi ke tempat yang sekarang disebut Bangladesh dalam 4 periode, yaitu pada akhir abad ke-17 dan awal abad ke-19, pada tahun 1940-an, pada tahun 1978, dan terakhir pada tahun 1991 dan 1992. Selama beberapa dekade, etnis Rohingya terus menghadapi kekerasan, penganiayaan, dan diskriminasi. Hak mereka terbatas untuk belajar, bekerja, berpergian, beribadah, dan menerima layanan kesehatan. Sejak tahun 1970-an, sejumlah tindakan kekerasan terhadap etnis Rohingya di negara bagian Rakhine telah memaksa ratusan ribu orang mengungsi ke negara tetangga Bangladesh, Malaysia, Thailand, dan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Pada tahun 2017 di Rakhine, Myanmar Barat, tentara Myanmar membantai milisi dan bahkan warga sipil Rohingya di Rakhine. Seluruh rumah penduduk setempat dibakar habis. Tak peduli anak-anak, perempuan, dan lansia. Militer Myanmar membasmi mereka sebanyak 400.000 orang Rohingya meninggal dunia. Sisanya sebanyak 750 orang Rohingya melarikan diri untuk mengungsi. Selain Bangladesh, mereka mengungsi ke berbagai negara terdekat seperti Filipina, India, Nepal, Malaysia, dan termasuk Indonesia. Ironisnya, alih-alih situasi mereda, justru konflik ini menjadi berlarut-larut. Bahkan hingga saat ini, lebih ironisnya, jumlah pengungsi Rohingya terus meningkat. Hingga saat ini, pada akhir tahun 2023, jumlah pengungsi Rohingya terus berdatangan. Sebanyak 1.800 pengungsi Rohingya telah tiba di Provinsi Aceh. Dan sebanyak 157 pengungsi Rohingya telah tiba di Desa Karanggading, Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang. Lantas, bagaimana nasib mereka yang terusir dari negaranya sendiri? Siapakah yang bertanggung jawab atas tragedi ini?